Binbas TV, mendidik, menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala habibina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah kita kembali belajar bersama mengenai salah satu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana prinsip ini akan kita bahas, kita pelajari dari kitab Syarhus Sunnah karangan Al-Imam Muzani rahimahullah ta'ala, murid Imam Syafi'i. Dan dari buku ini kita akan memahami dan mengetahui bagaimana salah satu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu memuliakan para sahabat, mengakui kemuliaan dan keutamaan para sahabat. Kenapa? Kalau kita perhatikan di beberapa buku mengenai akidah, selalu disisipkan pembahasan ini, yaitu tentang para sahabat, termasuk di buku ini. Di buku lain seperti Aqidah At-Tahawiyah karangan Abu Ja'far At-Tahawi, kemudian di Mandhumah Al-Ha'iyah juga dijelaskan di sana mengenai keutamaan para sahabat. Dibahas masalah seperti ini tentunya ada latar belakangnya, ada landasannya. Kenapa? Karena di saat ini ada satu sekte atau kelompok yang dimana mereka itu selalu mencaci maki, mencela, menghina para sahabat, bahkan menuduh yang macam-macam gitu, mengatakan murtad, mengatai ini dan seterusnya. Sampai detik ini memang kelompok ini, yaitu kelompok Syiah, mereka punya banyak sekte juga. Jadi di dalam Syiah itu juga banyak, ada yang namanya biar awamnya, ada namanya alimnya gitu, ulama mereka juga ada istilahnya. Dan di antara kelompok mereka ada juga nama-namanya, ada namanya Syiah Zaidiyah, ada namanya Syiah Imamiyah dan Syiah Isna Asyariyah, ada namanya Syiah Ismailiyah. Jadi di kelompok mereka juga ada beberapa sekte gitu. Jadi di antara kelompok Syiah itu juga ada yang lebih parah, yaitu di mana mereka selalu mencaci maki para sahabat, merendahkan para sahabat. Oleh karena masalah inilah yang menjadi landasan, menjadi latar belakang kenapa ulama-ulama selalu mencantumkan di buku-buku mereka membahas mengenai prinsip ini, yaitu untuk memuliakan para sahabat. Dan ini tentunya terjadi sudah sejak zaman dulu gitu, termasuk di zaman Imam Muzani, artinya sekitar abad ketiga ini sudah terjadi. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena masalah inilah makanya perlu kita jelaskan kembali dan terus akan kita jelaskan sampai kapanpun bagaimana keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah ketika membahas para sahabat. Di sini Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan, wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi keutamaan
khalifah Rasulullah, pengganti Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq itu harus diakui. Fahuwa afdalul khalqi wa akhyaruhum ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar harus kita yakini, harus kita pegang teguh keyakinan ini bahwa Abu Bakar itu adalah sahabat terbaik setelah Nabi. Manusia terbaik setelah para Nabi tentunya. Wa nusanni ba'dahu bil Faruqi wa huwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kemudian kita juga harus mengklaim, mengakui, meyakini bahwa manusia yang terbaik setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fahuma wazira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa daji'ahu fi qabrih. Karena mereka ini adalah wazir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wazir itu kalau diartikan secara bahasa adalah dua menteri Rasulullah SAW. Dua menteri. Dan ada hadisnya, meskipun dalam hadis itu ada sanad yang lemah gitu. Tapi secara mana benar, karena Abu Bakar dan Umar ini adalah menteri. Jadi kalau diartikan makna menteri yaitu teman untuk bermusyawarah dan minta pendapat. Jadi kalau secara makna itu sudah tepat. Memang Abu Bakar dan Umar ini adalah dua menteri Rasulullah SAW. Wadaji'ahu fi qabrih. Kemudian juga kuburan mereka berdekatan. Doji' itu artinya adalah berbaring. Artinya tempat berbaring mereka, tempat kuburan mereka itu berdampingan. Wa nusallisu bidun nuraini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian kita juga harus mengakui, harus meyakini bahwa yang terbaik setelah Abu Bakar, kemudian Umar, yang ketiga adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Summa bidul fadli wat tuqa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian setelah Utsman, kita harus meyakini bahwa yang terbaik setelah Utsman adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tsummal baqina minal 'asharati alladziina aujaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannah. Kemudian juga kita harus meyakini bahwa yang terbaik setelah Ali itu adalah urutan yang ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 dan ke-10, di mana Nabi SAW itu pernah menyatakan bahwa ada 10, dalam satu hadis, ada 10 sahabat itu langsung masuk surga. Kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Kemudian beliau menyebutkan Abdurrahman bin Auf fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, dan seterusnya. Jadi ada 10. Dan mereka inilah secara urutan yang terbaik setelah Ali radhiyallahu anhu. Jadi setelah urutannya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian sisanya yang 6 ini yang dijamin masuk surga. Kemudian wa nukhlisu li kulli rajulin minhum minal mahabbati biqadri alladhi aujaba lahum Rasulullah SAW min at-tabdili. Kemudian kita harus benar-benar mencintai dengan ikhlas, mengakui kemuliaan mereka dengan rasa cinta. Sebagaimana cinta yang kita berikan kepada mereka itu sesuai dengan kemuliaan mereka, keutamaan mereka. Artinya, kita harus mencintai mereka sesuai dengan kemuliaan mereka. Tsumma lisairi ashabihi min ba'dihim ajma'in. Kemudian setelah itu, setelah yang 10 itu baru kita nyatakan bahwa yang terbaik itu adalah di antaranya adalah istri Nabi, kemudian cucu Nabi, kemudian sahabat yang lain. Jadi kita harus meyakini bahwa mereka adalah yang terbaik. Artinya tidak ada satu orang pun yang terbaik selain para sahabat. Artinya tidak ada di luar kalangan sahabat itu, generasi setelah sahabat itu tidak ada yang terbaik, tidak ada yang lebih baik selain mereka. Jadi ini adalah prinsip
akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa yuqalu bi fadlihim. Kemudian kalau kita berbicara, maka kita hanya membicarakan kemuliaan mereka. Artinya tidak boleh kita seperti yang dilakukan oleh Syiah, di mana mereka selalu mencaci, mencari-cari kekurangan para sahabat, mengatakan murtad, mengatakan ini dan seterusnya. Kita tidak boleh mencontoh mereka atau mengikuti langkah mereka. Jadi kita harus kalau kita pengen berbicara tentang sahabat, ya yang kita ingat, yang kita bicarakan adalah mengenai kebaikan mereka saja. Wa yadhkaruna bimahasini af'alihim. Nah, jadi kalau kita mengingat mereka, yang kita ingat hanya kebaikannya saja, kebaikan para sahabat. Wa numsiku 'anil khawdi fi ma syajara bainahum. Kemudian kita menahan diri untuk memperdalam, untuk terlalu berlebihan ketika membahas misalnya apa yang terjadi di antara mereka, seperti misalnya perang Siffin, kemudian perang Jamal. Ini kan terjadi di kalangan para sahabat, antara dua kelompok dari sahabat. Dan kita tidak boleh terlalu mencari-cari celah, mencari-cari kesalahan-kesalahan mereka. Kalau itu memang sudah terjadi, ya sudah. Ya, nggak boleh kita misalnya, oh salah salah sahabat ini, salah sahabat ini. Tidak boleh seperti itu. Dan ini adalah prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Fahum khiyaru ahlil ardi min ba'di nabiyihim. Karena mereka ini adalah manusia terbaik yang ada di muka bumi ini setelah para nabi, setelah Nabi Muhammad dan para nabi sallallahu alaihi wasallam. Irtadahumullahu azza wa jalla li nabiyhi. Di mana Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla itu meridhoi mereka, memilih mereka untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alahum ansaran lidinihi. Kemudian Allah menjadikan mereka itu sebagai penolong agama Allah. Fahum a'immatud din wa a'lamul muslimina radhiyallahu anhum ajma'in. Dan mereka itu adalah para ulama, para imam, para ahli ilmu. Jadi semua para sahabat itu adalah harus kita akui keilmuan mereka. Mereka semuanya adil, mereka semuanya berilmu, mereka semuanya para ulama, para imam. Jadi tidak ada yang lebih baik dari mereka. Nah, ini adalah keyakinan yang harus kita tanamkan pada diri kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Agar apa? Agar kita tidak pernah ikut-ikutan lagi, tidak pernah termakan syubhat, tidak pernah termakan isu-isu yang menyatakan bahwa sahabat ini ternyata begini, sahabat ini ternyata begini. Dan ini terus bergulir, di mana Syiah tidak pernah berhenti sampai detik ini untuk selalu mencari-cari kesalahan para sahabat, mencari-cari kekurangan mereka, kemudian bahkan mencaci mereka, menuduh mereka yang macam-macam gitu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika pembahasan ini dicantumkan oleh Imam Muzani rahimahullah taala, ini membuktikan bahwa masalah ini adalah masalah yang sangat penting untuk dibahas. Jadi dan kita juga harus mengenal sahabat-sahabat Nabi SAW, bagaimana kemuliaan mereka, bagaimana keutamaan mereka, siapa yang lebih baik dan siapa yang berikutnya gitu. Kenapa? Karena sebagaimana para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka para Nabi ini juga memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Artinya ada yang baik, ada yang lebih utama, ada yang berikutnya, kemudian berikutnya, seperti itu. Sebagaimana Allah mengatakan, walaqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'd. Dan kami telah memuliakan, memberikan kelebihan pada sebagian nabi atas sebagian yang lain. Artinya nabi itu tidak sama tingkatannya, tidak sama derajatnya. Ada yang lebih baik lagi, ada yang lebih baik lagi. Tentunya yang paling utama, yang paling baik itu adalah Nabi Muhammad SAW. Demikian juga para sahabat dari sekian banyak jumlahnya itu ada yang lebih utama, ada yang lebih utama lagi. Tentu yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian setelahnya Umar, kemudian berikutnya. Jadi Imam Muzani mengatakan wa yuqalu wi fadli khalifati Rasulullah SAW Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu fa huwa afdalul khalqi wa akhyaruhum ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kita harus mengklaim, mengakui, meyakini bahwa keutamaan Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah SAW itu adalah, dia itu adalah manusia terbaik setelah Nabi SAW, setelah Nabi Muhammad dan para Nabi tentunya. Kemudian yang kedua adalah Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Imam Muzani di sini menjelaskan bahwa Abu Bakar itu adalah sahabat yang terbaik. Tidak ada lagi yang terbaik setelah tidak ada yang lebih baik di atas Abu Bakar radhiyallahu anhu di kalangan para sahabat. Artinya setelah Nabi itu tidak ada manusia terbaik, itu tidak ada yang lebih baik dari Abu Bakar. Kemudian setelah itu adalah wahuwa Umar bin Khattab wa nusanni ba'dahu. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab. Artinya kita juga harus meyakini prinsip ini bahwa yang terbaik yang kedua setelah Abu Bakar itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh anaknya Muhammad ibnu al-Hanafiyah, Muhammad bin Ali al-Hanafiyah. Beliau, anaknya ini mengatakan kepada Ali, ayyun nasi khairun ba'da Rasulullah SAW. Siapa yang lebih baik setelah Rasulullah SAW? Kemudian Ali menjawab, Abu Bakar. Qultu summa man. Kemudian anaknya lagi, anaknya Muhammad ibnu Ali al-Hanafiyah ini mengatakan lagi, kemudian siapa? Qala summa Umar. Kemudian setelah itu Umar. Wa khasyitu an yaqula Utsman. Qultu summa anta. Kemudian dia, anaknya ini agak takut untuk mengatakan Utsman. Kemudian akhirnya dia langsung mengatakan setelah Umar itu berarti kamu gitu. Qala ma ana illa rajulun minal muslimin. Kemudian Ali tidak menjawab secara tegas, dia hanya mengatakan aku tidaklah hanya seorang laki-laki dari kalangan muslimin. Jadi dia tidak mengatakan bahwa dia itu memang benar lebih baik dari Umar atau tidak. Namun dia menjawab dengan ucapan aku ini hanyalah seorang dari kalangan muslimin. Kemudian ada satu perkataan bahwa Ali radhiyallahu anhu pernah mendengarkan satu berita. Beliau mengatakan balaghani anna unasan yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar. Ali mengatakan ada satu berita yang sampai kepadaku di mana orang-orang itu lebih mengutamakan aku daripada Abu Bakar dan Umar. Kemudian beliau mengatakan la yufaddiluni ahadun ala Abi Bakrin wa Umar illa jalattuhu haddal muftari. Beliau ketika mendengar itu langsung mengancam. Jadi tidak ada yang boleh mengatakan aku ini lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Kalau ada yang mengatakan demikian, katanya illa jalattuhu haddal muftari, kecuali aku akan mencambuknya. Jadi kalau ada yang mengatakan Ali itu lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar, katanya, maka aku akan mencambuknya. Nah, dia sendiri mengakui bahwa dia itu tidak lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Jadi kalau Ali mendengar ada orang mengatakan Abu Bakar dan Umar lebih baik daripada Ali, Ali sendirilah yang akan mencambuknya gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Ali sendiri mengklaim bahwa dia itu tidak lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Nah, berbeda apa yang diyakini oleh Syiah, di mana kelompok Syiah itu meyakini bahwa Ali itu adalah lebih baik dari Abu Bakar dan Umar. Bahkan mereka itu menyanjung Ali, menyanjung Husain, kemudian memposisikan Ali itu ya bahkan di kalangan kelompok Syiah yang berlebihan itu bahkan mengklaim Ali itu punya kekuatan, punya kekuasaan, punya sifat ketuhanan dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu poin kenapa kita bahas masalah seperti ini.
Bahkan bahwa Abu Bakar dan Umar adalah manusia yang terbaik setelah para nabi tentunya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dari Nabi SAW, Nabi mengatakan, Abu Bakar wa Umar sayyida kuhuli ahli jannah minal awwalina wal akhirin. Ma khalan nabiyyina wal mursalin. La tukhbirhuma ya Ali. Jadi Ali itu pernah dibilang dikatakan oleh Nabi kepada Ali. Suatu hari Nabi mengatakan kepada Ali, Abu Bakar dan Umar itu adalah pimpinan, sayyid atau junjungan atau penghulu penduduk surga dari yang pertama maupun yang terakhir. Artinya dari manusia yang pertama sampai manusia terakhir. Abu Bakar dan Umar ini adalah penghulu ahli surga, pemimpin ahli surga. Ma khalan nabiyyin wal mursalin. Jadi tentunya di bawah posisi para nabi dan para rasul. Jadi posisi Abu Bakar dan Umar ini ya tentunya satu trip di bawah para nabi gitu. Nah, kemudian Nabi mengatakan, wahai Ali, jangan bilang kepada mereka. Artinya jangan sampaikan kepada Abu Bakar dan Umar kalau mereka itu memang adalah penghulu penduduk surga, pimpinan penduduk surga. Kemudian Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan, fahuma wazira Rasulullah SAW. Mereka ini adalah, Abu Bakar dan Umar ini adalah wazira, artinya menteri. Menteri itu biasa diartikan dalam bahasa Arab, wazir ini biasanya diartikan adalah teman bermusyawarah, teman minta pendapat, teman konsultasi. Nah, jadi bahasa sederhananya bisa diartikan pakai bahasa Indonesia adalah menteri. Jadi Abu Bakar dan Umar ini adalah menteri Rasulullah SAW. Tentunya ada hadis, ada riwayat yang mengatakan bahwa waziraya Abu Bakar wa Umar. Dua menteriku adalah, kata Nabi mengatakan dua menteriku adalah Abu Bakar dan Umar. Namun hadis ini ada lemahnya. Jadi tidak sahih. Namun secara makna hadis ini adalah benar. Kenapa? Karena memang Abu Bakar dan Umar itu adalah memang tempat konsultasi atau orang yang menjadi konsultan Nabi SAW untuk berdiskusi, kemudian minta pendapat, dan ini sering terjadi. Seperti misalnya ketika masalah tawanan Perang Badar, diapakan tawanan ini, Nabi sebelum memutuskan keputusan tawanan Perang Badar ini diapakan, Nabi minta pendapat kepada Abu Bakar dan Umar. Seperti itu. Artinya memang benar adanya, kalau secara mana, walaupun hadisnya lemah, tapi secara mana Abu Bakar dan Umar ini adalah menteri Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu SAW sering bermusyawarah, minta pendapat, berkonsultasi dengan Abu Bakar dan Umar. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika Umar meninggal, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat, beliau mengatakan, in kuntu la adhunnu an yaj'alaka Allahu ma'a sahibaika wa dzalika anni kuntu katsiran ma asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ji'tu ana wa Abu Bakar wa Umar wa dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar fa in kuntu la arju an yaj'alaka Allahu ma'ahuma. Jadi ketika Umar radhiyallahu anhu meninggal, jadi Ali radhiyallahu anhu ketika itu meyakini bahwa tempat kuburan Umar itu bersama dengan Rasulullah dan Abu Bakar. Di mana? Kenapa? Karena Ali radhiyallahu anhu mengatakan, karena dia selalu mendengar bahwa Rasulullah SAW itu mengatakan, aku datang bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Nah, jadi saking seringnya
Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan Rasulullah, kemana-mana bersama Abu Bakar dan Rasulullah, sampai tempat kuburannya aja harus bersama. Nah, begitulah kesimpulan dari Ali radhiyallahu anhu. Maka Ali mengatakan, fa in kuntu la arju an yaj'alaka Allahu ma'ahuma. Bahkan aku berharap Allah menjadikanmu bersama mereka, bersama Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Artinya kuburannya berdekatan. Nah, ini menunjukkan bahwa kemuliaan Abu Bakar dan Umar ini sangat tinggi sekali daripada sahabat yang lain. Nah, di mana beberapa hadis yang kita jelaskan tadi menjelaskan bahwa Abu Bakar dan Umar itu selalu bersama Rasulullah SAW. Kemudian bahkan di dalam matan sebuah manzumah, Abdullah ibn Abi Daud, anaknya Imam Abi Daud, beliau mengatakan dalam haiyahnya, dalam manzumahnya, beliau mengatakan, wa qul inna khairan nasi ba'da Muhammadin wazirahu qidman thumma Utsmanul arjahu. Beliau mengatakan sesungguhnya katakanlah yang terbaik setelah Nabi SAW itu adalah dua wazirnya, dua menterinya yang wajib didahulukan. Jadi Abu Bakar dan Umar. Summal Utsmanul arjahu. Kemudian setelah itu adalah Utsman yang paling kuat pendapatnya. Artinya memang terjadi perbedaan pendapat. Siapa yang lebih baik? Apakah Utsman atau Ali? Ini terjadi perbedaan pendapat. Makanya Abdullah bin Abi Dawud ini mengatakan Utsman itu lebih baik menurut pendapat yang lebih kuat. Wa qauluhu wa dhaji'ahu fi qabrihi haitsu dufina ma'ahu fi hujrati Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dua menteri Rasulullah ini, Abu Bakar dan Umar ini adalah kuburan mereka berdampingan. Di mana mereka ini, Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar ini dikuburkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu sampai detik ini masih ada, masih tidak berubah gitu, masih utuh gitu. Posisinya masih utuh sampai detik ini. Artinya tidak berubah. Jadi kuburan mereka itu persis di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan wa nusallitu bidin nuraini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian kita mengatakan yang terbaik, yang ketiga, urutan ketiga itu adalah Dzunuraini, Utsman bin Affan, yaitu Dzunuraini. Dzunuraini adalah lakab atau gelar untuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa dikatakan dia Utsman ini adalah Dzunuraini? Karena Nabi SAW itu menikahkan dua anaknya, dua putri Rasulullah SAW, menikahkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi bukan berbarengan ya. Jadi setelah meninggal satu kemudian dinikahkan untuk yang putri yang keduanya gitu. Jadi tidak berbarengan karena tidak boleh menikahi adik kakak sekaligus. Jadi Utsman bin Affan itu menikahi dua putri Nabi itu secara bergantian gitu. Setelah meninggal yang pertama baru dinikahi yang kedua. Kemudian Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan summa bidil fadli wa tuqa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian setelah Utsman bin Affan, summa bidil fadli yang memiliki keutamaan dan ketakwaan yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini adalah urutan yang disebutkan oleh Imam Muzani rahimahullah ta'ala dalam bukunya ini, Syarhus Sunnah ini, sesuai dengan keutamaan dan kemuliaan mereka. Jadi yang pertama Abu Bakar, kemudian yang kedua Umar, ketiga Utsman, dan keempat Ali radhiyallahu anhum. Dan setelah itu adalah summal baqina minal asharati alladina aujaba lahum Rasulullah SAW al-jannah. Kemudian setelah itu adalah urutannya adalah 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Kenapa mereka ini dikatakan 10 orang yang dijamin oleh Nabi SAW masuk surga? Karena
Nabi SAW menyebutkannya dalam satu hadis. Jadi tidak terpisah hadisnya. Memang dalam beberapa hadis juga ada yang menyatakan misalnya tentang Umar. Umar itu memiliki istana di surga. Ini kan menunjukkan bahwa Umar itu sudah terjamin masuk surga. Tapi itu kan dalam satu hadis. Hadis yang berbeda gitu. Artinya cuma Umar aja di situ. Nah, tapi kalau di dalam satu hadis ini Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'd fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah al-Jarrah ibn al-Jarrah fil jannah. Ya, jadi Nabi mengatakan secara urutannya adalah Abu Bakar yang pertama di surga, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Talhah, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman, kemudian Sa'ad fil jannah, kemudian Sa'id bin Zaid fil jannah, kemudian Abu Ubaidah fil jannah. Jadi ini adalah urutannya dalam satu hadis. Dan ini juga sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abi Daud As-Sijistani rahimahullah ta'ala dalam mandumahnya yaitu Ha'iyah. Beliau mengatakan wa qul inna khairan nasi ba'da Muhammadin wazirahu qidman thumma Utsmanul arjahu wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum Aliyun haliful khairi bil khairi munjihu wa innahum warrahtu la raiba fihim ala nujubil firdausi bin nuri tasrahu Sa'idun wa Sa'dun wa ibnu Aufin wa Talhatu wa Amiru Fihrin wa Zubairul Mumaddahu. Jadi di dalam 4 bait ini Ibnu Abi Daud mengatakan manusia yang terbaik setelah Nabi adalah 2 menterinya, yaitu Abu Bakar dan Umar, kemudian Utsman, kemudian yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian setelah itu berdasarkan manzumahnya yaitu Sa'id, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Abi Zaid, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Talha bin Ubaidillah, kemudian Amir, Abu Ubaidah bin Abi Jarrah, kemudian Zubair bin Awam. Ini dia menyusunnya sesuai dengan mandumahnya. Kemudian Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan wa nukhlisu li kulli rajulin minhum minal mahabbati biqadri alladhi awjaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minat tabdili. Jadi kita mencintai para sahabat itu sesuai dengan keutamaan mereka, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah dari kemuliaan dan keutamaan mereka. Jadi kita tidak boleh mencintai, misalnya mencintai sahabat, ya misalnya sahabat yang biasa saja, artinya sahabat yang di bawah posisinya, di bawah Abu Bakar, itu kita cintai lebih dari Abu Bakar. Jadi kita harus mencintai sesuai dengan kadar kemuliaan mereka. Kemudian summa lisairi ashabihi min ba'dihim radhiyallahu anhum. Kemudian juga kita harus mencintai semua para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, tentunya kenapa demikian? Karena beberapa hadis menjelaskan di mana Nabi SAW mengatakan ayatul imani hubbul ansar. Salah satu tanda bukti iman ada dalam hati kita itu adalah mencintai sahabat Ansar. Wa ayatun nifaqi bughdul ansar. Dan bukti atau tanda kenifakan dalam hati itu adalah membenci Ansar. Artinya kita tuh kalau misalnya membenci para sahabat, apalagi yang dijelaskan di sini adalah Ansar, maka itu membuktikan kita itu memiliki sifat kemunafikan. Artinya ini sangat bahaya, di mana sifat nifak ini adalah menjadikan orangnya akan menjadi penduduk neraka yang paling dalam. Innal munafiqina kanu fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu
tempatnya di dasar neraka, paling dalam. Artinya mereka lah paling berat siksaannya. Ini bahayanya menjadi orang munafik. Kemudian Nabi mengatakan la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Jadi tidak ada yang mencintai orang Ansor itu kecuali dia itu benar-benar beriman. Wa la yubghiduhum illa munafiq. Kemudian tidak ada yang benci orang Ansor itu kecuali hanya orang munafik. Man ahabbahum ahabbahullah. Siapa yang mencintai orang Ansor, sahabat Ansor, maka Allah mencintainya. Wa man abghadahum abghadahullah. Dan siapa yang membenci orang Ansor, sahabat Ansor, maka Allah membencinya. Ini adalah ancaman yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian wa yuqalu bi fadlihim wa yudhkaruna bi mahasini af'alihim. Ya. Jadi ketika para sahabat nama-nama mereka disebut oleh siapapun itu, maka yang disebut adalah kemuliaan mereka. Jadi nggak boleh kita omongi tentang sahabat itu kecuali hanya kebaikan-kebaikan mereka saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga langsung memuji mereka, menyanjung mereka dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan lil fuqara'il muhajirina alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Jadi Allah mengatakan orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, di mana mereka diusir dari rumah-rumah mereka di Mekah, dan mereka juga meninggalkan harta mereka. Untuk apa? Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Karena mereka hanya mencari kemuliaan dari Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yansuruna Allah wa rasulah, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur, artinya bersih, artinya benar-benar beriman. Nah, ini adalah pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga mengatakan walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang menempati rumah, maksudnya orang-orang muhajir, orang Ansar, dan beriman sebelumnya, mereka mencintai siapa yang berhijrah kepada mereka, siapa yang hijrah mendatangi mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak mendapatkan sedikit pun dalam hati mereka hajatan mimma utu, artinya tidak lebih mengutamakan diri mereka. Yu'siruna ala anfusihim, dan mereka lebih mengutamakan orang lain, mengutamakan orang-orang muhajirin. Walau kana bihim khasasah, meskipun mereka itu sangat butuh gitu. Jadi orang Ansor ini saking cintanya kepada orang muhajir, karena mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka rela meninggalkan harta dan rumah-rumah mereka di Mekah. Mereka pindah ke Madinah, mereka nggak punya apa-apa, akhirnya mereka memberikan apa yang mereka miliki, meskipun mereka itu lebih butuh. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa yang menghilangkan rasa bakhil daripada dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Ini menunjukkan bahwa bukti para sahabat, baik dari kalangan muhajirin dan ansar, ini sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka ini adalah manusia terbaik. Nah, kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan Muhammadun Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para sahabat, asyidda'u 'alal kuffar, mereka tuh keras kepada orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan saling menyayangi di antara mereka.
tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu melihat mereka itu sujud, rukuk, sujud, mencari kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda mereka itu kelihatan di wajah-wajah mereka dari bekas sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Itulah permisalan mereka yang terdapat dalam kitab Taurat. Wa mathaluhum fil Injili kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastakhlada fastawa 'ala suqih. Kemudian permisalan para sahabat ini sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan bibitnya, kemudian menjadi kuat, kemudian menjadi lebih kuat lagi, fastawa 'ala suqih, kemudian kokoh di tempatnya. Yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar, yang membuat para petani, para penanamnya itu kagum. Liyaghidha bihimul kuffar, agar orang kufar itu semakin marah, semakin jengkel kepada mereka. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan Allah menjanjikan untuk orang-orang beriman dan beramal saleh, yaitu para sahabat di sini, ampunan dan balasan dan pahala yang sangat besar. Nah, ini adalah beberapa janji, beberapa bentuk rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bagaimana Allah memuji dan menyanjung para sahabat radhiyallahu anhum. Dan kita ketika membaca buku-buku para ulama salafus saleh, maka kita akan mendapatkan bagaimana sanjungan-sanjungan dan pujian-pujian para ulama kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian Imam Muzani rahimahullah taala mengatakan, wa numsiku 'anil khawdi fi ma syajara bainahum. Kemudian kita menahan diri untuk tidak memperdalam, memperpanjang cerita mengenai apa yang terjadi pada mereka. Artinya perselisihan yang terjadi di antara mereka. Misalnya perang Siffin dan perang Jamal. Ini adalah perperangan di antara kalangan sahabat. Dan kita menahan diri, artinya jangan mencari-cari celah kesalahan mereka. Dan ini adalah prinsip yang harus kita jaga dan harus kita yakini dan harus kita pegang, bahwa sebagai ahlu sunnah wal jamaah harus menahan diri terhadap apa yang terjadi pada mereka, yaitu baik dari perselisihan, perbedaan pendapat, kemudian peperangan yang terjadi di antara mereka. Kita tidak boleh terlalu memperdalam itu. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, idza dzukira ashabi fa'amsiku. Jika disebutkan sahabat-sahabatku, maka tahanlah. Jangan lanjutkan. Maksudnya kalau disebutkan tentang kekeliruan mereka, kesalahan mereka terjadi, tentang disebutkan tentang peperangan yang terjadi antara mereka, keributan yang terjadi di antara mereka, maka amsik, tahan, jangan dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tilka ummatun qad khalat. Itulah umat yang sudah berlalu. Para sahabat itu udah lewat masa hidup mereka. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Mereka sudah melakukan apa yang mereka lakukan dan kalian mendapatkan apa yang kalian lakukan. Maksudnya para sahabat mendapatkan pahala dari sisi Allah atas apa yang mereka lakukan. Dan kita juga demikian. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kalian itu tidak akan pernah ditanya tentang apa yang terjadi di antara mereka, apa yang mereka lakukan. Artinya kita nggak perlu juga membicarakan terlalu dalam, terlalu berlebihan tentang mereka gitu. Nggak ada manfaatnya juga untuk kita, dan kita tidak akan ditanya apakah yang terjadi mereka itu misalnya di akhirat nanti. Kenapa kita tidak berbicara itu nggak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
untuk menahan diri yang lebih tepatnya lagi, atau biar kita semakin kuat ketika misalnya para sahabat dibahas misalnya terjadi peperangan antara mereka, maka cukuplah Nabi mengatakan idza hakamal hakim fajtahada tsumma asaba falahu ajrani. Apabila seorang hakim, seorang mujtahid itu berijtihad dan dia pendapatnya benar, maka dia mendapat 2 pahala. Wa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu ajrun. Apabila dia berijtihad dan hasil ijtihadnya itu adalah salah, maka dia dapat 1 pahala. Dan semua para sahabat itu adalah mujtahid. Semua para sahabat itu adalah ulama yang memiliki hak untuk berijtihad. Kalau mereka salah ya dapat 1 pahala. Kalau benar dapat 2 pahala. Artinya tidak ada manfaatnya kita membahas terlalu dalam, membahas secara berlebihan apa yang terjadi di antara mereka. Bahkan Umar bin Ibnu Abdul Aziz rahimahullah ta'ala mengatakan ketika dia ditanya apa yang terjadi di antara para sahabat itu, terjadi antara para sahabat itu berupa peperangan, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala mengatakan tilka dima'un taharallahu minha suyufana fala taghdab biha alsinatuna. Itu adalah darah-darah yang Allah sucikan dari pedang-pedang kita. Artinya kita alhamdulillah tidak terlibat dengan hal itu gitu. Fala taghdab biha alsinatuna. Jangan kamu kotori lisan-lisan kita dengan hal-hal yang demikian gitu. Artinya nggak perlu kita bahas itu terlalu panjang lebar. Kalau terjadi perang Siffin, perang Jamal ya sudah, biarkan berlalu gitu. Toh mereka juga dapat pahala karena mereka berijtihad tadi. Kemudian Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan fahum khiyaru ahlil ardi ba'da nabiyihim. Mereka itu adalah penduduk bumi yang terbaik setelah Nabi. Irtadahumullah azza wa jalla li nabiyihim. Dan Allah memilih mereka untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alahum ansaran lidinih. Dan Allah menjadikan mereka sebagai penolong untuk agama Allah. Fahum a'immatuddin wa alamul muslimin. Dan mereka itu adalah para ulama, para imam kaum muslimin. Jadi mereka itu Allah pilih untuk menjadi penolong agamanya, menjadi penolong Nabi SAW. Dan cukuplah ini sebagai bentuk sanjungan dan rekomendasi dari Allah SWT bahwa mereka itu sudah Allah pilih untuk menjadi sahabat Nabi. Sudah Allah pilih untuk menjadi penolong Nabi dan agama Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna Allah nadhara fi qulubil ibadi fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibadi." Allah itu melihat pada hati-hati semua hamba. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibadi. Kemudian Allah mendapati bahwa hati Nabi Muhammad adalah hati yang terbaik di antara siapapun. Fastafahu wabta'athahu birisalati. Kemudian Allah memilihnya dan mengutusnya menjadi nabi untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melihat pada hati-hati setelah Nabi Muhammad SAW. Setelah hati Nabi Muhammad SAW. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibadi. Kemudian Allah mendapati bahwa hati yang terbaik setelah hati Nabi Muhammad adalah hati para sahabatnya. Faja'alahum wazara'u nabiyhi sallallahu alaihi wasallam yuqatiluna an dinih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan para sahabat ini sebagai teman-teman Nabi, sebagai teman diskusi Nabi, sebagai pelindung Nabi, sebagai penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu berperang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah menunjukkan bahwa betapa mulianya kedudukan dan kondisi para sahabat, posisi para sahabat radhiyallahu anhum. Dan mereka wajar mendapatkan hal demikian. Tentunya atas apa yang mereka korbankan dan mereka berikan untuk agama ini.
Jika misalnya seandainya misalnya ada orang mengatakan para sahabat itu beruntung karena mereka hidup dengan Nabi, belum tentu gitu. Karena ya di sana ada Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai orang munafik yang sudah terjamin masuk neraka. Kemudian ada Abu Jahal juga demikian, orang kafir Quraisy yang sudah terjamin masuk neraka. Kemudian pamannya sendiri Abu Thalib. Dan siapa yang menjamin kalau misalnya ada orang mengatakan itu mereka beruntung karena mereka hidup bersama Nabi? Ya belum tentu. Di saat kondisi seperti justru itulah momen yang tepat untuk menguji iman seseorang. Karena bayangkan misalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika misalnya Nabi SAW mengatakan bahwa dia itu baru pergi ke langit, ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit, Isra Mi'raj. Tidak ada yang membenarkan gitu. Justru banyak yang mengetawakan. Bagaimana orang yang secara logika itu tidak mungkin terjadi? Artinya apa? Kalau misalnya orang-orang sekarang mengatakan nahnu rijalun wa hum rijalun nahnu rijal, mereka itu laki-laki, kita juga laki-laki. Itu nggak bisa gitu. Karena hidayah itu ada di tangan Allah. Belum tentu misalnya kalau kita itu hidup di zaman Nabi, kita misalnya wal'iyadzubillah kita itu bisa saja di kalangan kaum Quraisy gitu, bahkan di kalangan kaum munafik gitu. Ini kan sangat bahaya. Jadi tidak sama masalahnya. Jadi bukan masalah kita rijal mereka rijal gitu. Kita laki-laki mereka laki-laki, tidak seperti itu. Ya. Masalahnya adalah hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi para sahabat itu tidak mudah gitu. Wajar mereka itu mendapatkan jaminan surga dari Allah dan Rasul-Nya. Satu contoh misalnya, Hatib bin Abi Balta'ah, salah seorang sahabat, dia pernah mengirimkan surat melalui seorang perempuan ke Mekah sebelum Nabi SAW menaklukkan Mekah. Jadi dia melihat keadaan ini, dia khawatir dengan keluarganya yang ada di Mekah, karena dia tidak punya pelindung di Mekah untuk keluarganya. Sementara sahabat yang lain itu punya keluarga besar gitu. Akhirnya dia mengirimkan surat memberitahukan bahwa Nabi SAW akan menaklukkan Mekah. Dan surat itu dibawa oleh perempuan. Nah, akhirnya ketahuan. Karena Nabi SAW mendapat wahyu, kemudian Ali bin Abi Thalib mengambil surat itu dari perempuan yang sudah berada di tengah jalan. Kemudian setelah disidang oleh Nabi SAW, Hatib bin Abi Balta'ah ini mengakui dengan alasan dia katanya dia khawatir dengan keluarganya gitu. Dia kalau ngasih tahu itu dia semoga keluarganya aman gitu. Jadi dia membocorkan penaklukan Mekah. Akhirnya apa? Umar bin Khattab yang ada saat itu ya minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, idzan li an adrib unuqahu, izinkan aku untuk memenggal lehernya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la, innaka la tadri fa inna allaha la'alla allaha qad ittala'a ala ahli badrin fa i'malu ma syi'tum fa innahu ghafartu lakum fa innakum ghafartu lakum. Jadi Nabi mengatakan kepada Umar, jangan dibunuh dia, karena dia ikut terlibat dalam perang Badar. Karena Allah mengatakan, i'malu ma syi'tum, lakukanlah apa yang kalian mau, karena aku sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi menjadi para sahabat itu luar biasa keutamaannya, meskipun apa yang dilakukannya. Dan itu tadi contoh adalah perbuatan yang melanggar gitu, perbuatan yang sangat fatal akibatnya, karena dia membocorkan rencana Rasulullah SAW untuk menaklukkan Mekah. Tapi tetap saja Rasulullah memaafkannya karena dia pernah ikut perang Badar. Dan ini menunjukkan bahwa ketika seseorang ikut terlibat perang Badar itu sudah cukup menjadikan dia penduduk ahli surga, menjadi ahli surga. Oke. Sekian saja yang bisa
kita sampaikan pada pertemuan ini, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan semoga bermanfaat tentunya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru menyaksikan siaran dari channel Pendidikan dan Dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel Pendidikan dan Dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok